Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama kita tim Dudet. Oke, hari ini kita akan menampilkan video tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, anggota dari kelompok kami yang pertama ada Ibu, yaitu Januari dari SD Negeri 03 Gombong. Retno Ristianingrum dari SMA Negeri 1 Belik. Dan saya sendiri Rostina Puspitarini dari SMP Negeri 3 Belik. Nah, pada hari ini kami akan menampilkan tentang video demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik untuk melengkapi tugas kami pada pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu modul 2.3. Jadi, selamat menyaksikan. Halo Bu Retno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ros. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lancar? Ngajar? Oke, lancar alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Udah lama nih nggak ketemu ya Bu. Iya ya. Oke, ini tadi saya dengar Bu Retno itu mau ada coaching ya? Rencananya saya nanti sama Bu Ari jam 10 sama mau Bu Ari. melaksanakan coaching. Oke, di mana nanti coachingnya? Nanti di ruang tamu. Ada ruang tamu. Oke. Ya, Bu Retno, di sini saya sebagai observer ya. Boleh kan saya menanyakan beberapa pertanyaan nih sebelum Bu Retno nanti melaksanakan coaching dengan Bu Ari. Boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa ya, waktunya Iya, sebentar ya. Nggak Oke. apa-apa. Masih nunggu juga ini. Oh iya, betul. Ini nih, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal, terutama mempertegas lah sebenarnya ya tentang beberapa hal supaya harapan kita itu kan coaching yang akan Bu Retno lakukan dengan Bu Ari nanti lebih terarah, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, kemudian juga mendapatkan solusi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Ari dan Bu Retno, betul ya? Iya. Nah, di sini ada beberapa hal nih Bu Retno yang ingin saya ketahui ya, yaitu yang pertama adalah tentang pertanyaan nih, pertanyaan yang nanti akan Bu Retno ajukan kepada Bu Ari itu nanti apakah alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, karena kan dalam proses coaching kita harus ada alur ya Bu ya, supaya nanti terarah tuh kita akan memperoleh solusi itu harus terarah pertanyaannya. Nah, kemudian yang kedua tentang pertanyaan tadi itu, apakah pertanyaan yang tadi disampaikan berbobot atau tidak. Jadi pertanyaan yang Bu Retno akan sampaikan kepada Bu Ari itu kan tujuannya untuk menggali informasi, betul ya? Nah, karena untuk menggali informasi berarti pertanyaan yang akan Bu Retno sampaikan kepada Bu Ari itu harus pertanyaan yang berbobot. Kemudian berikutnya adalah tentang prinsip coaching. Jadi di sini nanti ketika Bu Retno akan melakukan coaching dengan Bu Ari, itu nanti Bu Retno itu harus membawa suasana supaya terjalin kemitraan. Jadi tidak kaku gitu ya. Jadi santai, lebih gitu santai ya. Betul. Jadi nggak kayak bukan guru dengan murid di sini ya, betul ya. Iya. Kemudian selain itu juga tentang nantinya selain menjalin kemitraan supaya tidak kaku, proses kreatif nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kemudian juga gestur tubuh, kemudian juga cara Ibu menanggapi jawaban dari Bu Ari nanti itu harus supaya Bu Ari tuh jadi mengalir, santai. Jadi supaya apa yang Bu Ari sampaikan kepada Bu Retno itu benar-benar totalitas tanpa ada yang ditutup-tutupi, supaya nanti solusinya itu Bisa muncul dari Bu Ari itu sendiri. Iya. Nah, kemudian selain itu juga karena tadi suasananya sudah santai, terjalin kemitraan, tidak kaku, otomatis nanti akan muncul solusi ya, yang itu akan muncul dari Bu Ari, betul ya. Jadi potensi-potensi itu harus Bu Retno bisa gali dari Bu Ari gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, ini yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama tentang kompetensi nih Bu. Nah, kira-kira Bu Retno ini apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Retno kepada Bu Ari sebagai coach nanti? Oke,
izin jawab nih ya. Oke, silakan. Aduh, sebenarnya masih agak deg-degan nih melaksanakan proses coaching. Betul. Tapi intinya persiapan yang pertama harus sadar penuh nih. Kesadaran penuh melakukan coaching dengan Bu Ari, sehingga nantinya yang benar seperti Bu Ros ceritakan bahwasanya nanti harus menjalin apa tadi? Kemitraan ya? biar Iya. tidak kaku, Betul. berjalan santai, tidak apa ya namanya? Bukan kayak guru murid gitu ya. Tidak menggurui gitulah betul, intinya, tidak menggurui yang pasti harus sadar penuh itu, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan sama Bu Ari, kemudian yang terakhir nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait sama yang hambatan-hambatan yang sudah dipaparkan oleh Bu Ari. Oke, gitu ya. Jadi ada beberapa hal ya. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Retno tingkatkan itu kurang lebih ada 3 ya. Tadi Nah, jadi tadi ada dari apa tadi yang pertama pertanyaan, kesadaran, kesadaran ya, sama yang satunya mendengarkan. mendengarkan dengan sepenuh hati. sepenuh hati. Betul. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bu Retno tadi ingin tingkatkan nih, dari ketiganya itu secara spesifik Bu, apa sih yang kompetensi satu yang benar-benar ingin Bu Retno tingkatkan itu apa? Kalau satu ya, kalau satu lebih ke pertanyaan berbobot. Oke. Soalnya kayak gini, kadang ngobrol ya, ngalor ngidul kayak gitu. Maksudnya kan jatuhnya ngurumpi, tapi untuk coaching ini Suka kan keluar harusnya dari itu ya. keluar dari alurnya, Iya, makanya betul. yang harus benar-benar di ini pertanyaan yang berbobot yang memang mendukung untuk proses coaching itu. Oke, berarti paling utama adalah pertanyaan berbobot ya. Itu Iya. dulu. Oke. Kalau sadar penuh, insya Allah Insya sudah Allah sadar. Oke. Iya, kadang ibu-ibu ya, Iya. kadang kalau ngobrol tuh suka kemana-mana. ngalor Iya ngidul, betul. Awal gitu. ngobrolnya ini, tiba-tiba kemana Iya, gitu ya. Oke. Ya, berarti pertanyaan berbobot nih yang ingin diutamakan oleh Bu Retno. Nah, oke, dari pertanyaan berbobot yang tadi menjadi fokus utama. Nah, menurut Bu Retno ini indikator apa nih yang ingin Bu Retno capai berkaitan dengan pertanyaan berbobot? Indikatornya yaitu dalam penyampaian solusi yang tadi, karena sering ngalor ngidulnya itu ya, yang jadi indikatornya berarti memang fokus terkait sama penyampaian solusi, nanti sampai akhirnya bisa menentukan langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi sama Bu Ari nantinya. Gitu. Berarti tadi kita dari awal nih ya sudah tahu nih ternyata ada 3 kompetensi yang ingin Bu Retno tingkatkan. Ternyata dari ketiganya ada satu yang paling spesifik, yaitu pertanyaan berbobot. Indikatornya juga sudah jelas, yaitu tentang solusi ya, penyampaian solusi tadi. Oke. Sampai langkah-langkah tentunya. Sampai langkah-langkah nanti supaya hasilnya mudah-mudahan maksimal gitu ya. Nah, oke, Bu Retno tadi sudah disampaikan nih apa aja tadi yang ingin dicapai. Jadi sekarang tinggal action nih ya, tinggal coachingnya Bu Retno sama Bu Ari. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar, kemudian juga solusi yang didapat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ari, kemudian juga santai ya Bu ya, coaching prosesnya jadi santai gitu. Oke, itu saja, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan coachingnya lancar ya. Terima kasih ya. Itu mendampingi kan setelah ini? Insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Retno, Bu Ros, silahkan duduk. Alhamdulillah. Saya di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa Bu, silahkan. Ya dengan senang hati. Bu Retno sama Iya Bu. Bu Ari ya. Iya. Monggo. Ya Bu Ari, sesuai janji Iya, ya Bu. akhirnya bisa ketemu di sini. Iya, Gimana nih? Ada yang ingin disampaikan, apa keluh kesah? Kita bercerita, sharing-sharing aja terkait sama kegiatan pembelajaran atau masalah-masalah yang Ibu hadapi. Iya Bu, ini banyak sekali Bu masalah yang saya hadapi ini Bu. Ini mau curhat ya Bu ya? Iya, Ini, curhat iya. lah. Iya, ini gini Bu, saya menghadapi masalah di pengelolaan kelas saya Bu. Ini setiap saya melakukan pembelajaran, ini ada beberapa anak yang memang kurang fokus Bu. Ini ngobrol sendiri seperti itu Bu. Tidak pernah yang namanya benar-benar duduk anteng gitu, nggak pernah. Ini anaknya itu memang aktif juga, aktifnya dalam bukan pembelajaran, iya, tapi di luar itu. Iya betul sekali, itu nggak fokus sama pelajaran yang saya lakukan Bu.
Oke, jadi hari ini kita bahas tentang hambatan yang dihadapi Bu Ari ya Iya, dalam betul, kegiatan Bu. pembelajaran ya. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, tujuannya apa nih yang ingin dicapai Bu Ari hari Iya. ini dengan ngobrol bersama saya yang apalah ini? Ya, tentunya tujuan saya mengharapkan ada Ada apa? Ada solusi-solusi ya? ada apa ya? Solusi-solusi Ulang. atau apa ya gitu. Iya, saya mengharapkan seperti ini, Bu. Tujuan saya ini, saya mengharapkan ada pemecahan solusi dari masalah saya, Bu. Terkait yang tadi ya, Iya. pemecahan masalah dari yang sudah Ibu ceritakan tadi. Iya, betul, Harapannya Bu. bisa mengurangi mungkin atau mungkin Iya, betul. meniadakan Meniadakan masalah, Ibu. Iya, meniadakan masalah Iya. tanpa masalah. Oke, jadi mudah-mudahan ya dari kegiatan yang nanti kita lalui ngobrol-ngobrol ini Bu Ari mampu menemukan solusi dari apa yang sedang dihadapi sama Bu Ari. Iya, betul, Bu. Oke, kalau dari Bu Ari sendiri nih, dari yang hambatan-hambatan tadi itu, kira-kira nih Bu Ari punya rencana apa sih untuk mengatasi itu? Iya. Dari Bu Ari sendiri. Ini, Bu, langkah yang pertama saya lakukan, saya memang menerapkan strategi yang berbeda, Bu, dari yang sebelumnya. Ini saya lihat-lihat anak ini memang aktifnya itu dalam hal kegiatan, suatu kegiatan, Bu. Tapi untuk pembelajaran yang membutuhkan waktu duduk diam itu memang tidak aktif, Bu. Lah, saya membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda. Saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Dengan langkah yang pertama akan saya lakukan tes diagnostik, kemudian setelah saya mengetahui kemampuan mereka, kemudian gaya belajar mereka, saya akan membagi mereka menjadi 3 kelompok, Bu. Mungkin kan ada beberapa anak yang cenderung ke kelompok yang menyukai gambar-gambar seperti itu. Kemudian ada kelompok yang anak-anak menyukai dengan praktek secara nyata, seperti melakukan uji coba seperti itu. Kemudian ada anak-anak yang hanya suka melihat dengan video seperti itu ya. Nanti akan saya kelompokkan jadi kelompok kinestetik, kemudian auditori dan visual seperti itu, Bu. Jadi itu langkah-langkah yang direncanakan sama Bu Iya, Ari, Bu, luar betul. biasa sekali. Ternyata sudah menemukan sendiri Iya, loh. Oh, nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Iya, Bu. dengan langkah-langkah yang tadi ada analisis diagnostik. Setelah itu hasilnya untuk pengelompokan anak-anak dalam kelas. Harapannya betul. nanti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran nih biar anaknya betul. bisa gimana sih bisa konsen fokus sama kegiatan Bu Ari yang lakukan di kelas. Nah, kalau dari yang langkah-langkah tadi nih yang sudah Ibu rencanakan, sudah Ibu bayangkan akan berhasil, kira-kira Bu Ari perlu dukungan enggak dari rekan sejawat mungkin atau dari siapa kayak gitu? Iya, menurut saya perlu sekali nih, Bu, untuk berdiskusi dengan rekan sejawat, mengetahui kemampuan belajar siswa, kemudian gaya belajarnya mereka itu seperti apa. Terus ini ada beberapa teman saya juga ada yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bu. Jadi saya mau tanya-tanya bagaimana nih caranya, kemudian untuk menghadapi anak yang seperti ini itu bagaimana seperti itu, Bu. Iya, memang sharing itu penting Iya. ya Bu, apalagi sama yang sudah mungkin lebih dahulu menerapkan yang Iya, kayak betul. tadi Bu Ari inginkan kayak gitu kan bisa menjadi kayak istilahnya berbagi praktik baik lah. Iya, Harapannya nanti bisa mendukung dari rencana-rencana Bu Ari yang sudah diuraikan tadi sampaikan tadi. Kalau dari Bu Ari sendiri nih, kira-kira kapan mulainya? Menurut saya secepatnya, Bu, agar minggu depan saya sudah anaknya sudah benar-benar siap seperti itu. Jadi mulai ya sesegera mungkin lah Iya, ya. betul, Bu. Ya mungkin bisa dimulai dari cerita-cerita dengan rekan sejawat tadi yang Iya, sudah betul. menerapkan nanti. Oh gimana sih, apa sih kendalanya? Mungkin bisa Iya. digali seperti itu. Kemudian tantangannya apa sih dalam menerapkan pembelajaran yang seperti Bu Ari inginkan tadi? Itu dari sharing-sharing. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Bu Ari rencanakan tadi bisa berjalan lancar, berjalan sesuai rencana, Iya, amin. sesuai tujuannya, Iya, betul. gitu ya. Itu yang saya harapkan, Bu. Iya, dan
hambatan-hambatan yang tadinya kayak ya wah, anaknya kayak gini Iya. mudah-mudahan sudah tidak dijumpai lagi nantinya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, gitu. Gimana perasaannya Bu Ari setelah ngobrol Sejauh kayak ini gini? sangat plong sekali, Bu. Karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadi, Bu. Ternyata dari Saya sendiri ya, Bu ya. Iya, maka saya tidak mengidekan apapun Iya, kan Bu. ke Bu Ari. Ya mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan itu bisa terlaksana gitu ya Iya, Bu. terima kasih, Bu. Amin. Ada yang mau diceritakan lagi? Saya kira sudah, Bu. Cukup, Sudah. iya. Oke, berarti sampai jumpa di lain waktu dengan cerita-ceritanya berhasil Iya. atau tidak ya Bu Ari. Iya, Bu. Mudah-mudahan sih berhasil. Iya, amin. gitu ya. Iya, itu harapan saya, Bu. Iya. Oke, terima kasih, banyak salahnya mohon maaf nih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Terima Retno. kasih, Bu Ari. Terima kasih, Bu Ros. Ya, terima kasih sekali. Iya, Bu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Retno, kita ketemu lagi nih ya. Aduh, Sudah selesai ya. coachingnya ya. Oke, Alhamdulillah. lancar ya tadi ya. Selancar-lancarnya sebisa-bisanya Iya. gitulah. Gimana nih sekarang perasaannya setelah selesai melakukan coaching dengan Bu Ari? Gimana nih? Alhamdulillah lega, tapi terkait sama hasilnya saya kurang paham ya Bu. Oke. Tapi intinya perasaan saya lega sekali sudah melaksanakan coaching yang saya rasa nih dari saya rasa sendiri nih sudah menurut saya itu sudah sesuai dengan alur yang Oke. tadi direncanakan. Oke, Yang pas kita sesuai ngobrol ya. di pra itu Iya, kan ya. oke. Jadi sesuai apa yang Insya direncanakan Allah ya. menurut saya, Iya, tapi oke. kurang tahu nanti dari Ibu Oke, Ros kayak gimana. iya. Tapi yang penting lancar ya, Bu, ya. Tadi saya lihat Iya. juga ini sih saya sedikit refleksi ya, karena saya tadi juga ikut ada di selama proses coaching antara Bu Retno dengan Bu Ari ya. Nah, di sini saya ingin memberikan refleksi ya, Bu ya. Sesuai yang tadi saya lihat itu, yang pertama menurut saya proses coachingnya sudah sangat baik ya. Jadi alur tirta yang harusnya memang dimasukkan ke dalam coaching itu sudah muncul, jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang Bu Retno sampaikan kepada Bu Ari itu juga sudah termasuk pertanyaan berbobot. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena hasilnya ternyata Bu Ari juga sudah dapat menemukan solusi ya. Berarti kan sesuai dengan indikator tadi ya. Kemudian juga saya lihat tadi sudah santai sekali ya Iya. ketika coaching. Jadi kemitraan tuh benar-benar terjalin nih, santai, sama sekali nggak kaku, enak pokoknya tadi didengerin ya. Bu Ari juga menyampaikan curhatnya itu enak, kemudian respon dari Bu Retno juga oke, jadi solusinya tuh dapet tuh tadi. Ternyata solusinya dapat dari Bu Ari sendiri. Ya, ternyata solusi dari masalah yang Bu Ari hadapi ada di Bu Ari sendiri ya. Intinya sudah bagus, alur cerita sudah muncul, pertanyaannya juga sudah berbobot, dan ternyata tujuannya tercapai karena sudah ada solusinya ya. Nah, terus kemudian karena tadi sudah melakukan proses coaching, nih nantinya nih ya Bu ya, kalau misalnya nanti ada proses coaching lagi, kira-kira apa nih kompetensi lain yang mungkin ingin Bu Retno tingkatkan lagi selain tadi waktu di pra observasi kan Pertanyaan berbobot nih. iya. Ada nggak kompetensi yang lain? Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya Oke. Ibu atas bimbingannya, mungkin keberlancaran tadi ya, atas apa namanya? Ya, mendampingi gitu ya. Iya, Sharing aja atas sih sharing dari sebenarnya, Bu iya. Bu Ros terkait sama proses coaching sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan Alhamdulillah. lancarnya menurut saya. Jadi ya kayak gitu hasilnya. Kemudian yang kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, kalau tadi fokusnya sama pertanyaan berbobot, nantinya harapannya saya lebih bisa kreatif dalam melaksanakan coaching. Tanya jawabnya mungkin akan lebih berbobot lagi, lebih terstruktur lagi, lebih santai lagi. Kemudian apalagi ya, bisa membangun Oke, suasana yang Oke, menyenangkan betul. lah ya. Di suasana yang Gitu. lebih nyaman gitu Lebih ya. nyaman. Barangkali nanti di tempat yang lain Tuh, gitu iya. ya, di tempat yang lebih enak sambil Iya. minum-minum kopi gitu ya. Aduh, menyenangkan sekali itu sepertinya. Iya. Jadi intinya gitu. yang disampaikan tadi kompetensi lain ya, kompetensi lain yang ditingkatkan adalah lebih kreatif, betul ya? Lebih kreatif. Lebih lagi. kreatif supaya nanti mungkin coachingnya akan berbeda ya, Bu Iya. ya. Bisa jadi coachingnya Masalahnya akan juga akan beda betul, lagi. masalahnya juga akan lebih bervariasi lagi. Jadi semoga nanti apa yang memang tadi Ibu ingin tingkatkan bisa tercapai ya, walaupun mungkin coachingnya dan masalahnya itu berbeda. Berbeda. Ya. Pada intinya saya
memberikan apresiasi sekali kepada Bu Retno hari ini sudah dapat melaksanakan coaching dengan sangat lancar, dengan sangat baik. Tujuannya sudah tercapai untuk mencapai solusi ya. Terima kasih. Semoga coaching ini dapat memberikan pencerahan nih tadi ya untuk Bu Ari, dan langkah-langkah yang Bu Ari tadi sudah temukan dapat berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke semua, itu tadi video tentang demonstrasi kontekstual, yaitu coaching untuk supervisi akademik dari kelompok Didet. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.